warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berkesempatan hadir pada pertemuan kita kali ini, dan mengucapkan selamat datang kembali di ruangan konseling kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Ini konseling kelompok ini lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya. Jadi sebelum Ibu mulai kegiatan konseling ini, Ibu ingin bertanya apakah Anda semua pernah mengikuti yang namanya konseling kelompok? Nah, berarti ini yang pertama kalinya kan? Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok adalah salah satu jenis pelayanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu atau sekelompok orang dalam rangkaian nanti itu membahas masalah atau kendala yang sedang dialami oleh Anda semua. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dimana dinamika kelompok ini itu bagaimana cara kita membangun suasana dalam diskusi nanti ke depannya. Oke, paham? Nah, kalau untuk tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk menuntaskan atau mengentaskan masalah pribadi dari Anda semua, dan nanti setiap anggota kelompok itu memberikan setiap kalian itu memberikan salah satu kendala yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Gitu. Nah, kalau untuk cara pelaksanaannya itu akan sedikit berbeda dengan bimbingan kelompok. Nah, kalau kemarin bimbingan kelompok itu kita bahas masalah hubungan, masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Kalau untuk konseling kelompok itu, dulu kita tidak melihat seperti ini, tapi membedakannya itu masalah pribadi. Jadi nanti setiap kalian itu menyampaikan apa kendala yang sedang kalian alami, seperti hal-hal yang sedang kalian pikirkan, bagaimana perasaan kalian, dan kendala yang sedang mengganggu akhir-akhir ini lah, seperti itu. Nah, terus cara pelaksanaannya itu setiap dari kalian nanti kita menyampaikan tuh kendala yang sedang dialami. Nanti kita bakalan pilih salah satu masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu, dan anggota kelompok lain itu memberikan ide, gagasan, atau bahkan solusi untuk menangani masalah salah satu anggota tersebut. Oke? Nah, terus di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita juga mengikuti asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, kemana Anda semua itu terbuka terhadap apa yang Anda alami saat ini. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Anda semua sukarela datang ke ruangan ini, terus sukarela untuk membicarakan apa yang sedang Anda alami akhir-akhir ini. Terus yang ketiga ada asas kegiatan. Selama kegiatan konseling kita ini, nanti jika ada suatu kegiatan yang harus dilakukan, Anda semua itu diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan yang keempat ada asas kenormatifan. Di dalam kegiatan konseling kelompok kita ini, kita tetap berada di norma-norma yang berlaku tanpa melanggar ataupun makanya tetap berada di norma yang berlaku lah. Dan asas yang paling penting menurut ini asas paling penting selama kegiatan kita itu ada asas kerahasiaan. Karena nanti asas kerahasiaan ini apapun yang kalian bicarakan, baik itu informasi, data ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pribadi itu hanya diketahui oleh kelompok ini saja. Jadi anggota kelompok lain itu tidak pantas berbicara untuk membicarakan apa yang terjadi di kelompok ini. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, karena kita di sini sudah saling kenal kan? Sudah saling kenal. Jadi gue rasa kita nggak perlu perkenalan lagi, tapi sebagai gantinya kita ada ice breaking sebelum masuk kegiatan selanjutnya. Oke? Nah, jadi ice breakingnya itu kan kalau kemarin kan kita rangkai nama kan dari ibu, terus
merangkai-rangkai nama. Nah kali ini dia lebih ke short time memory, itu ingatan jangka pendek. Nanti setiap orang itu menyebutkan salah satu nama hewan. Nah nanti misalnya Farhan nama hewannya kelinci, terus Zidan nama hewannya kucing. Nah nanti setiap kalian itu menyebutkan, nah ntar ibu tunjuk Kevin, ya kan? Kevin menunjuk apa nama hewannya ada gitu. Jadi kamu mengingat nama hewan dia itu apa seperti itu. Paham? Oke. Nah, jadi mau mulai dari mana? Dari Farhan. Oke, Farhan. Apa nama hewan yang ada? Farhan itu hewan sebagai apa? Ayam. Farhan. Kalau Farhan ayam. Kevin? Kucing. Kevin kucing. Terus? Oke. Kevin apa lebar? Ya. Kelinci. Ayam. Kucing. Kelinci. Terus? Harimau, jadi harimau. Terus aja. Oke, singa. Terus? Apa? Ikan. Oke, ikan. Ikan apa kan? Burung. Ada? Cicak. Oke, cicak. Anjing. Oh, tikus. Asira apa Asira? Oke. Oh iya, kupu-kupu. Nah, dengerin temennya. Sebutkan, ulangi lagi. Ya sekali lagi biar nanti kan tebak-tebakannya. Ayam, kelinci, enam, cicak, tikus. Oke, udah ingat? Oke, udah. Nah, Zidan, apa hewannya Azra? Oke, benar. Dan kalian ada nunjuk. Azra, kamu mau nunjuk siapa, Ra? Kasih. Husen. Apa hewannya Husen? Ayah benar, singa. Terus siapa Rifat? Apa hewannya ada Rifat? Ayo. Ayah benar. Benar kan Rifat? Benar. Ini pakai suara. Nah, kamu apa hewannya? Iyo. Ayo. Anggora. Harimau. Oke, benar Dio. Benar. Nah, Kevin, apa hewannya? Apa? Ikan. Benar apa ikan? Oke, benar. Peran. Sama hewannya? Lepan. Iya, kelinci benar. Terus siapa lagi? Adat. Siapa hewannya? Zidan. Belum benar. Siapa lagi yang belum tersebut? Oh iya, apa siapa hewannya? Tadi kok pertama? An. Siapa hewannya An? Ayam. Betul tak? Benar. Masih bagus. Karena nama hewannya jadi mudah. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di tahap ini Anda semua itu menyampaikan apa gagasan yang Anda miliki, gitu kayak apa kendala yang Anda alami saat ini. Nah, pada kegiatan ini masing-masing kalian itu menyampaikan bagaimana hambatan kalian, apa yang sedang menghambati, terus apa yang sedang mengganggu, terus nanti anggota kelompok lain itu memberikan solusi ataupun hal-hal yang berupa ide untuk masalah temannya nanti. Nanti itu jadi setiap kalian itu memberikan salah satu kendala dari diri kalian. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi mulai dari siapa untuk menyampaikan apa yang sedang dialami? Oke. Ada. Ya, apa kendala yang sedang dialami kira-kira? Cinta. Kuatin. Oke, dari Farhan tuh biasa menumpuk. Kalau Kevin?
Ya itu bagaimana? Iya. Ada tuh kalau dia itu enggak. Wajar sih, Nek. Dan kita di sini tuh memberikan solusi. Mungkin dari Kasira mungkin punya solusi untuk kendalanya Kevin, nanti kita bisa bahas. Nah kalau Kevin tadi masalah percintaan. Nah kalau Revan, banjirnya. Oh jadi, oke. Karena kemarin lagi hujan deras, banjiran juga dan sebagainya. Terus dia oh susah bangun pagi, oke susah bangun pagi. Nah, susah nggak bosen? Oke, manajemen keuangan kan, keuangannya manajemen keuangan. Nah, apa? Oh, berarti yang kebanjiran tadi. Iya, berarti karena kebanjiran ya. Oke. Terus Zaidan apa dan? Tapi salah satu deh. Dari banyaknya masalah ini menurut Zaidan itu yang paling urgent untuk diatasi sekarang itu apa? Oke, berarti kebanjiran gitu kan? HP-nya rusak karena kebanjiran. Nah, terus kalau ada apa kalau ada? Ini ada banyak banget masalahnya ya. Salah satu aja dan. Nanti tugas sama dah. Masalah tugas. Oke, kalau ada tugas kumpul sama dengan Pak tadi. Nah, kalau kena banjir kemarin gimana? Oh iya. Terus kalau Fajar nanti kebanjiran apa? Satu mandi dulu. Akhirnya juga kebanjiran. Nah kan ada banyak sekali tuh. Tadi Farhan masalah tugas terus menumpuk. Kevin dia baru putus after break out. Terus Revan juga kebanjiran. Dia tadi apa dia? Oh susah bangun pagi. Terus Hussein dia itu manajemen keuangan. Berapa kebanjiran? Berapa kan? Dan kebanjiran, terus ada tugas banjiran dan kebanjiran. Nah, jadi dari kan nanti kan masalah yang paling urgent itu menurut kalian apa? Ya, kalau yang masalah yang paling urgent itu kayak butuh penanganan cepat. Di antara tadi yang masalah banyak tuh. Banjir. Ada masalah tentang kebanjiran, susah bangun tidur, keuangan sama tugas menumpuk. Nah, kalau itu kebanjiran itu juga dia tuh masalah pribadi atau masalah secara umum? Masalah umum kan? Nah, itu benar. Nah, berarti ada dua lagi tentang susah bangun tidur yang dia sama tugas menumpuk dari Haddad dan Farhan. Nah, kata nominasinya itu lebih banyak yang tugas menumpuk. Jadi kita akan bahas kendala yang dialami oleh Farhan dan Haddad terlebih dahulu, yaitu tentang tugas menumpuk. Oke?
Nah, oke. Nah, jadi apa menurut anak-anak semua itu apa penyebab Farhan dan Haddad itu tugasnya menumpuk? Tidak dikerjakan, kurang datang, bermain. Nah, suka tidur di kelas. Nah, coba dari Nah, coba dari Anda semua itu kan tadi kan cara pelaksanaannya itu masing-masing dari kalian itu memberikan solusi atas kendala yang dialami oleh Farhan dan Haddad. Nah, ada nggak pertanyaan untuk Farhan dan Haddad? Boleh. Nah, apa kan Farhan dan Haddad itu mengalami kendala terhadap tugasnya kan? Beliau pertanyaan kenapa mereka itu susah mengerjakan tugas, kenapa tugasnya menumpuk? Pertanyaan dari Kevin tuh, kenapa kalian nggak ngerjain tugas? Kalau dari Farhan apa alasannya? Sering tidur. Kalau ada? Coba deh dari kalian dulu deh. Coba ceritakan kenapa tugas kalian itu menumpuk dari Farhan. Tugasnya banyak jadi bagus buat kalian. Nah, itu dari Farhan. Kalau dari Haddad, apa sih alasan kenapa tugas Haddad? Malas untuk ngerjain, terlalu banyak. Terus apa lagi? Tugas tadi itu terlalu banyak. Memang bertanya guru itu ngasih tugasnya sekaligus atau satu-satu? Oh, satu-satu tapi banyak. Kalau salah remedi, jadi karena ada yang salah itu remedi jadi tugasnya menumpuk seperti itu. Tugas yang tadi belum selesai, tugas baru udah masuk lagi kita. Kalau nggak sholat dia di 2 kali lipat tugasnya. Terus apa lagi? Apa lagi dah? Sering tidur di kelas. Nah, itu tuh teman-temannya udah menjelaskan alasan mereka tuh kenapa tugasnya menumpuk. Ada nggak pertanyaan dari anggota kelompok lain itu untuk kedua teman kita? Ya, apa solusi yang kalian belum memberikan solusi itu? Ada nggak pertanyaan yang lebih dalam kepada Farhan dan Haddad tentang tugas mereka yang belum? Ya, kan bisa dibuat di rumah tuh. Nah, jadi kayak apa kegiatan kalian di rumah itu nggak sih maksudnya pertanyaan Kevin? Pertanyaan Kevin itu maksudnya itu apa? Nah, ini boleh nih dari Asila apa aja kegiatan kalian di rumah sehingga kalian juga mengerjakan tugas. Ya, boleh dari Haddad dulu deh. Apa kegiatan Haddad di rumah?
Ada tidur di sekolah. Gimana kan ya? Di sekolah tidur, di rumah juga tidur. Apa yang? Ya, kenapa? Apakah ada aktivitas lain selain itu gitu? Bukan. Karena kalau tidur kan main game. Ya, berarti penyebabnya main game. Cuma kalau dari Farhan, apa kegiatan kamu di rumah? Nah, di sekolah itu sampai sore. Nah, dari kalian apa solusi yang Farhan sama Hana? Jangan sering libur, pergi les. Terus apa lagi? Ya benar tuh, solusi dari Revan. Sampai 8 malam. Nah, mana? Itu enggak? Ya benar, tidur cepat malam hari biar di pagi hari tuh bisa langsung lagi. Nah, biasanya ada nggak pertanyaan untuk Farhan sama Hadan? Atau solusi mungkin untuk masalah kendala yang mereka alami? Nah, tadi kan Asina bilang tuh tidurnya cepat, tidur lebih cepat. Nah, ini pertanyaan tidur kan jam berapa? Kalau dari Farhan tidur jam berapa Farhan? Jelas kan? Bisa. Kalau ada jam 10. Nah kan ada tuh, kalau ada jadi kita pulang sekolah jam berapa? Ada pulang sekolah sampai ke rumah jam berapa? Jam 6. Itu kan jarak dari jam 6 sampai jam 10 itu ada berapa jam tuh? 4 jam. Apa kegiatan selama 4 jam itu? Kenapa nggak bisa kerjain tugas? Main game. Berarti main game selama malam itu. Nah, kan tugas dia menumpuk tuh, tapi dia main game. Ada nggak solusi untuk hapus game? Terus Gak menyelesaikan masalah ya, game hiburan. Nah, itu pembelahan dari Hadan tuh, game hiburan bagi dia. Kalau maksudnya itu, gimana kalau mengurangi jam apa? Oh, memberikan solusi terhadap kendalanya Hadan. Kan tadi kan kamu 4 jam itu kan main game. Kenapa nggak dikurangin aja jam main gamenya? Mungkin belajar dulu terus baru main game. Ya, atau nggak main game dulu baru belajar. Kan dari jam 7 sampai jam 10 itu kan ada jarak waktunya. Gimana menurut Anda? Atau memang ada alasan tertentu kenapa dia itu nggak bisa ngerjain tugas di rumah? Oh berarti karena memang main game itu aja. Oh, ya kan sampai rumah langsung ketiduran sampai pagi. Kayak tutup pintunya kayak itu ya. Kayak ada. Nah, kenapa kalau menurut kalian itu kenapa seperti itu? Kalau main game itu lama-lama udah Itu benar. Main game terlalu lama itu radiasi terus menyebabkan kantuk. Itu dari Rifan. Kalau dari Dio apa Dio? Apa solusi
solusi dari dia untuk kendala yang dialami Haddad sama Farhan. Hapus game. Tapi tadi kata Haddad kalau hapus game dia tidak punya hiburan. TikTok, hapus TikTok, hapus game dan TikTok kita. Oke, itu. Oh gitu, itu pembelaan itu dari Farhan, benar nggak Dan? Nah, ada juga merasakan hal yang sama, jadi gimana solusinya? Ya, itu kalau tadi kan solusi dari Asila itu kan sama dia hapus gamenya terus download aplikasi lain seperti TikTok. Tapi dari pembelaan dari Farhan dan Haddad itu kalau dia misalnya kalau main game itu kalau kalah bisa mati langsung keluar bad mode keluar. Kalau scroll TikTok tuh dia malah ngasihkan. Berarti pengaruh buruknya itu lebih banyak di TikTok tadi daripada game. Nah, terus kapan dibaliknya mereka malah tidak mampu manajemen waktu berarti Farhan dan Haddad tidak mampu manajemen waktunya sehingga tugas mereka itu menumpuk. Nah, apa lagi yang menurut kalian itu perlu sebagai solusi yang untuk Farhan dan Haddad? Oh, kerjakan di hari libur. Jadi kalau ngomong itu kan jelas. Masa dibahas kemarin semuanya. Jadi kan berat. Tadi Kevin bilang kalau main game itu di hari libur aja. Terus yang lain apa lagi? Rafa dari Rafa apa Rafa? Gimana cara manajemen waktu yang baik? Buat tugas di hari libur itu dari Kevin. Terus kamu dari apa? Ya, Rafa tadi Rafa kalau dari Kevin kan tadi dia buat tugas di hari libur. Kalau Rafa? Mana? Nah, kalau misalnya Rafa yang tugas biasanya itu Rafa ngerjain tugas di jam berapa aja? Apa? Malam kan di jam berapa? Jam 8. Nah, kegiatan kamu di jam berapa apa? Masya Allah. Setelah sholat isya. Masa? Nah, betul. Kenapa tak? Dari Rafa tuh dia selesai sholat isya tuh ngerjain tugas. Terus ngerjain tugas. Kenapa Farhan tidak seperti itu juga? Oh gitu. Berarti kalau nggak tidur cepat takut terlambat ke sekolah. Ada kendala lain kan? Tidak. Ya, nah ada hubungan dari orang tua. Orang tua menanyakan dia perhatian dari orang tua. Anak ada tugas mana gitu. Nah kalau oke, berarti nah sama juga. Oh, ada di rumah dengan nenek. Jadi oke, nah kan udah banyak tuh untuk Haddad dan Farhan solusi dari teman-temannya. Tapi kalau dari solusi dari ibu, mana kalau selesai dari sekolah itu masih di sekolah, tapi langsung mengerjakan tugas yang ada pada hari itu. Jadi kan misalnya hari ini belajar matematika, terus ada PR matematika. Nah pulang sekolah langsung kerjakan PR matematika, gimana? Nah terus
kalau memang seperti itu kapan lagi solusi mana lagi yang menurut Farhan itu cocok sebagai solusi terhadap kendala yang Farhan alami saat ini? Itu kan, ya, maksudnya kan teman-teman tadi udah kasih itu kayak ngerjain tugasnya di hari libur, terus apa lagi tadi? Jadi Kevin tadi apa Kevin? Ya buat tugas di hari libur, terus Reva tadi apa kan? Perhatian dari orang tua, terus dari dia tadi hapus gamenya, terus dari Zidan apa Zidan tadi kan? Dari Zidan diadakan tugas. Nah kalau dari kamu tadi apa? Ya, jangan lama-lama main HP, nanti radiasi itu menyebabkan ngantuk kan. Nah kalau dari Fajar apa Fajar? Fajar ya? Untuk ada dan mengubah kebiasaan kan? Iya, yang buruk tuh apa? Mengurangi main HP, benar. Oh, kalau ada dia main HP karena untuk menghilangkan capek. Nah, terus apa? Coba sampaikan kepada Ada. Yang benar. Hal yang baik yang buruk. Bisa yang baik. Merubah hal emang apa? Apa hal baiknya? Untuk hal baik itu apa? Dio. Nah, oke lah. Karena udah banyak Tuhan. Ada itu solusi dari teman-temannya. Nah, kalau dari Farhan sendiri, apa kesimpulan yang Farhan dapat untuk konseling kita kali ini? Iya. Bagian Allah sekolah kerja itu ini gitu. Oke, yang dikasih tugas berarti solusi dari Zidan tadi. Oke. Nah, terus kalau dari Hadat apa? Yang dikasih tugas. Oke. Ibu memaklumi yang kalian tuh sekolah dari pagi sampai sore. Mungkin memang waktu yang dimakankan untuk belajar itu memang membuat menguras fisik dan itulah pikiran lah kan. Lebih paham tentang itu. Nah, berarti kalian setuju untuk tidak ada PR? Udah coba koordinasi nggak untuk ke guru mapelnya? Tapi kalau dari kalian itu menurut kalian itu guna PR itu untuk apa? Tambahan, nilai tambahan. Kan butuh nggak sih untuk nilai tambahan itu? Ya. Tidak, kamu nggak punya nilai tambahan kan? Nah, oke lah. Oke. Kan tadi udah banyak sekali solusi dari teman-teman. Terus Farhan juga sudah menerima solusinya. Ada juga sudah menerima solusi dari teman-teman. Oke, bisa dijalankan solusi dari teman-temannya? Bisa. Silakan. Nah, oke. Nah, mengingat hari sudah mulai siang dan kalian juga ada kegiatan selanjutnya yang benar MG. Nah, merasa kita cukup sekian untuk materi kali ini. Nah, masalah yang lainnya itu kita akan bahas di diskusi selanjutnya. Benar? Nah, sebelum diakhiri, dirilah apa kesan dan pesan untuk kegiatan kita kali ini? Kalau dari Farhan apaan? Apa kesan dan pesannya? Kalau dari itu sangat menyenangkan. Revan apa dan? Oke, ada sedikit membantu. Keren. Terus apa lagi? Bikin secara logika.
Kalau musiknya itu kan memang menggunakan logika kan. Nah terus apaan? Kesannya, apa kesannya untuk teman-teman kan udah membantu Farhan nih. Terima kasih. Ini solusi tentang masalah yang Ya, apa kesannya? Kamu dikasih? Oke. Nah, oke. Nah, jadi kan juga udah menyampaikan kesannya nih. Terus ibu yang bertanya sih, nah kegiatan konseling kita berikutnya akan dilaksanakan kapan? Jumat. Jumat. Ya, Jumat ya. Ya, Wak. Oke. Kita udah Ini juga boleh, lain orang juga boleh. Oke. Nah, baik, sebelum akhiri, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling kita ini. Dan diharapkan solusi dari teman-teman lain itu dapat membantu Farhan dan Hadas. Nah, sebelum diakhiri, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Anda semua. Mari bersalaman. Mari salam satu sama lain. Salam satu sama lain. Bersalaman satu sama lain. Isi. Nah. Thank you.